Oke, karena waktunya udah pukul 8 malam, jadi aku mulai ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini itu aku akan bahas mengenai materi virus. Nah, materi virus ini aku bagi jadi ada 6 topik gitu atau topik kecil. Yang pertamanya itu ada sejarah penemuan virus. Habis itu ada ciri-ciri dan bentuk virus, struktur virus, klasifikasi virus, reproduksi virus, dan peranan virus dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, ada yang udah tahu gak virus itu gimana? Ada yang mau jawab? Nah, jadi oke. Aku baca bentar ya. Maaf ya kalau misalnya aku kayak telat gitu. Oke. Makhluk hidup bentuknya kecil, Kak. Virus bukan makhluk hidup kan ya. Dia bisa di nah, ini untuk yang jawabannya Siva itu, dia itu bisa dibilang makhluk hidup, bisa dibilang bukan makhluk hidup gitu sih. Lebih tepatnya makhluk metaorganisme. Dia itu peralihan antara benda mati sama makhluk hidup. Nah, benda matinya itu karena dia itu bisa dikristalkan gitu. Kalau disebut makhluk hidup, dia itu karena dapat berkembang biak. Karena kan kalau makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri dapat berkembang biak. Nah, virus ini dia itu berkembang biak hanya pada sel inang yang hidup doang gitu. Yang lain kayaknya pada benar kok, benar-benar. Ya contohnya corona kak, ya benar-benar. Ya parasit obdigat, oke ya. Jadi pada benar semua kok. Jadi aku bahasnya ya sesingkat mungkin lah ya yang aku udah buat PPT-nya ini. Jadi virus itu berasal dari bahasa Latin yaitu virion, yang artinya itu racun. Dan ingat ya kalau misalnya virus itu dia itu bentuk peralihan antara benda mati dan makhluk hidup atau yang biasa disebut dengan makhluk metaorganisme. Jadi ini kayak sekilas doang tentang virus, nanti aku akan jelaskan lebih lanjut di belakang-belakangnya lagi. Dan sekarang aku lanjut ke sejarah penemuan virus. Nah, sejarahnya itu diawali dengan seorang ahli kimia pada tahun 1883 yang bernama Adolf Meyer. Nah, Adolf Meyer ini dia itu menemukan virus itu pada tanaman tembakau. Tanaman bakau yang dimana tanaman bakaunya itu ada yang namanya penyakit mosaik. Nah, penyakit mosaik itu penyakit yang menyebabkan adanya bercak-bercak kuning pada daun tanaman tembakaunya itu, pada tanaman bakau itu. Daun, habis itu dia itu untuk menelitinya lebih lanjut itu dia ambil getah tanaman dari daun tembakaunya itu yang sakit, kemudian disemprotkan ke tanaman yang sehat dan hasilnya itu tanaman yang disemprotkan sama getah tanaman tembakau tadi itu jadi sakit gitu. Lalu selanjutnya pada tahun 1892 itu seorang botanikus yang bernama Dimitri Ivanovsky pada tahun 1892 ini dia juga hampir sama gitu. Hampir sama dengan Adolf Meyer gitu caranya. Yang dimana cuma bedanya itu dia itu ada penyaringan gitu pada prosesnya. Habis itu sama juga dia tularkan juga ke tanaman yang sehat untuk lihat hasilnya dan hasilnya itu tanaman yang disemprotkannya itu juga sakit seperti ini. Nah, untuk alur prosesnya penemuan virus oleh Adolf Meyer itu dia kan mengamati tuh nih ada yang namanya tanaman tembakaunya itu yang udah sakit. Dia itu ambil tuh daunnya sama getahnya itu kemudian ditumbuk-tumbuk sampai dihalus-haluskan dan akan muncul ekstrak daun gitu. Nah, ekstrak daunnya kemudian itu yang sakitnya itu disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat itu. Dan hasilnya itu tanaman tembakau ya jadi sakit. Begitu juga dengan penemuan virus oleh Dimitri tadi. Nah, hampir sama. Daun tembakaunya itu yang berpenyakit dihaluskan. Kemudian dia ada penyaringan gitu. Yang tadi itu dia itu lebih
kurang ditekankan pada penyaringannya gitu. Jadi kalau yang Dimitri itu dia udah filtratnya itu dia disaring dulu, kemudian baru disemprotkan. Disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat. Kemudian hasilnya itu ya tanaman tembakau jadi sakit. Nah, selanjutnya itu seorang mikrobiologiwan dan botanikus yang namanya M. Bengering. Nah, dia itu menemukan adanya yang namanya agen penginfeksi yang terdapat di dalam filtrat tembakau yang dapat berkembang biak sehingga jadi kayak bisa menular gitu kan. Habis itu agen penginfeksinya itu oleh M. Bengering itu dijelaskan bahwa partikelnya itu merupakan partikel yang lebih kecil dan lebih sederhana dari bakteri atau yang disebut dengan filterable virus. Nanti penemuannya nanti aku jelaskan di slide berikutnya. Lalu terakhir oleh seorang botanikus juga, oleh Wendell Stanley pada tahun 1935. Nah, dia inilah yang pertama kali yang berhasil mengkristalkan virus penyakit penyebab mosaik tembakau tadi yang menyebabkan adanya bercak kuning pada daun tembakau itu dan diberi nama yang namanya TMV atau tobacco mosaic virus. Oke, kita lanjut. Nah, kalau misalnya penemuan oleh M. Bengering-nya ini, dia hampir sama dengan Adolf Meyer sama Dimitri tadi. Cuman dia bedanya di kan kita lihat kan di sini kan apa namanya? Pertama tanaman yang sakitnya ini. Tanaman sakit, dia itu ambil daunnya kemudian ditumbuk-tumbuk hingga membentuk sebuah filtrat nih. Dan kemudian disaring juga filtratnya, kemudian disemprotkan ke tanaman yang sehat, ke tanaman tembakau yang sehat. Kemudian dia ambil lagi hasilnya itu, hasil yang udah terkena virus yang tadinya itu, mosaik tadi itu, dia ambil lagi daunnya, kemudian dia saring lagi, disemprotkan lagi ke tanaman yang sehat. Habis itu sakit kan hasilnya gitu kan. Jadi dia kayak membuktikan lebih lanjut aja gitu loh. Cuman kan kalau misalnya yang tadi itu hampir sama aja sih, cuman karena cuma sekali doang. Kalau yang ini dia berkali-kali hingga berapa kali ini? Satu, dua, tiga kali gitu. Oke, kita lanjut ke, oke jadi untuk sejarahnya itu masih nangkap nggak? Lanjut, Kak. Oke. Oh, kecepatan ya? Oke, oke, oke. Maaf, maaf, maaf. Oh, karena ada yang tanya beberapa ya, emang daun yang dipakai ya, Kak, order yang lain? Karena kan, mosaik ini dia menyerangnya itu pada daun-daun tembakau gitu, sehingga ada bercak-bercak kuning, jadi dia ambilnya itu dari daunnya aja langsung gitu. Lalu oke, maaf ya kalau kecepatan. Ada yang nggak ada suara ya? Oke, oke, nanti aku pelanin. Oke, oke. Oke. Oke, aku lanjut ke ciri-ciri virus. Nah, aku bersihin dulu bentar ya. Oke. Nah, ciri-ciri virus. Virus itu yang kita tahu pasti ukurannya kecil banget kan. Kecilnya lebih kecil dari bakteri. Dan ukurannya itu 20 hingga 300 nanometer. Yang dimana 1 nanometernya itu 10 hingga 9 meter gitu. Nah, bisalah kita kira-kira berarti 20 dikali 10. Nah, itu baru 200 meter gitu kan, kecil banget sih. Habis itu dia itu mempunyai tubuhnya itu ada yang namanya asam nukleat. Nah, asam nukleat itu isinya DNA atau RNA. Nah, dan dia itu punya yang namanya selubung protein atau kapsid. Yang dimana kapsid inilah merupakan sebuah tempat di mana menyimpannya atau pelindungnya asam nukleat atau DNA RNA pada tubuh virus itu. Nah, tadi kan ada tuh yang di chat ada yang sebut kayak virus itu merupakan parasit obligat. Nah, parasit obligat intraselular yang dimana virus itu hanya dapat hidup di dalam sel atau jaringan hidup saja. Kalau misalnya di yang udah mati dia nggak bisa hidup gitu. Jadi benar-benar dia hidupnya itu
tergantung sel inangnya gitu. Sel inangnya kalau misalnya hidup, dia bisa hidup. Kalau enggak, ya enggak gitu. Lalu kalau virus itu, dia itu nggak termasuk ke dalam sel. Karena dia itu nggak punya membran plasma, sitoplasma, dan ribosom. Nah, untuk virus dengan ukuran yang paling kecil yang telah diteliti gitu, yang atau diamati gitu, yaitu poliovirus. Ini ya, poliovirus yang ini. Itu poliovirus itu merupakan virus penyebab polio. Dan virus terbesar atau ukuran paling besar itu TMV, yang dimana penyakit ini yang tadi kita udah bahas sebelumnya pada sejarahnya itu virus penyebab adanya bercak kuning pada daun tembakau. Oke, aku lanjut. Nah, bentuk-bentuk virus itu bermacam-macam, ada 5 macam. Yang pertama itu bentuknya seperti batang. Nah, ini bentuknya seperti batang kan, tengok. Contohnya pada tobacco mosaic virus ini, atau TMV yang tadi. Nah, habis itu ada bentuk bulat. Bulat itu seperti gambar ini, gambar HIV. Dan bentuknya bulat. Lalu ada juga yang namanya orthomisovirus. Habis itu ada huruf T. Contohnya itu Bacteriophag. Habis itu bentuknya kayak T gitu, Kak sih? Kayak ini kayak T, habis ini kayak T gitu. Habis itu ada bentuknya persegi banyak atau polihedral, yaitu contohnya itu adenovirus sama papopavirus. Contohnya gini. Habis itu bentuknya filamen atau benang-benang gitu, contohnya itu pada virus Ebola. Nih, virus Ebola. Oke, aku lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya itu struktur virus. Nah, struktur virus ini ada yang namanya kapsid, yang dimana bahan-bahan penyusunnya itu berupa protein yang seperti yang aku sebutin di awal tadi. Nah, dia itu berfungsi sebagai lapisan pembungkus DNA atau RNA pada virus. Nah, dia ini kayak, aku cari gambar yang gampang gitu sih ini. Nah, ini itu yang hitam-hitam ini semua ini. Nah, itu namanya kapsid, yang dimana dia ya lindungi agar si DNA atau RNA-nya gitu dapat lebih aman gitu. Habis itu kalau misalnya asam nukleat, ya isinya kan DNA atau RNA, tergantung masing-masing virusnya. Nanti aku akan bahas pembagian-pembagiannya gitu lebih lanjut sih nanti di belakang. Nah, tentunya kita kan udah tahu kalau misalnya DNA atau RNA itu. Jadi kedengeran. Nah, yang DNA atau RNA ini tentunya Coba cepat. untuk mengendalikan aktivitas reproduksi virus. Jadi dengan DNA atau RNA yang di asam nukleat ini, dialah yang mengendalikan semua aktivitas reproduksinya virus. Karena di siklus selanjutnya aku akan jelaskan nanti, dia bakal berperan sih. Lalu ada yang namanya selubung ekor. Di situ. Selubung ekor dan serabut ekor. Ini serabut ekornya yang kayak kaki-kakinya gitu, lalu yang kayak batang atau penyangganya gitu, atau selubung ekor ini, dia ini cuman untuk melekatkan tubuhnya ke sel inang. Jadi kayak tempat berdirinya gitu aja sih. Kayak nanti kalau misalnya pas ditusuk gitu, jadi dia kayak ya untuk melekatkan tubuhnya ke sel inang gitu. Nah, lempeng dasar ini ya lempeng dasarnya ini. Nah, dia itu sebagai tempat letaknya jarum penusuk yang dimana berupa perpanjangan serabut ekor yang digunakan saat absorpsi. Nah, jadi dia kayak cuma tempat jarum penusuknya doang. Dan jarum penusuknya ya tentunya untuk menusuk ke sel inang yang dituju gitu. Untuk menyalurkan si DNA atau RNA tadi ke sel inang yang dituju. Oke, kita lanjut lagi ke Oke, sabar. Jadi klasifikasi virus. Nah,
klasifikasi virus itu ada terbagi menjadi 2. Aku buat jadi 2 gitu ya pembagiannya yang umum gitu. Yang pertama berdasarkan organisme yang diserang. Nah, ada yang namanya bakteriofag. Virus itu terbagi menjadi 3, yaitu ada bakteriofag yang dimana virus ini yang menyerang sel bakteri. Jadi kalau misalnya ditanyakan virus yang menyerang sel bakteri itu namanya apa? Yang namanya bakteriofag yang bentuknya seperti T. Contohnya itu adalah virus T2. Lalu ada juga yang virus yang menyerang sel tumbuhan. Contohnya ya virus TMV tadi yang menyebabkan adanya bercak kuning pada daun tembakau. Lalu ada juga virus menyerang sel hewan yang dimana contohnya itu adalah Rous sarcoma virus atau RSV yang dimana dia itu merupakan penyebab adanya kanker atau penyakit kanker pada ayam. Nah, berdasarkan susunan asam nukleatnya, nah virus itu terbagi menjadi 5. Ada virus dengan DNA pita tunggal, pita ganda. Nah, virus dengan jadi dia kayak susunannya doang sih. Kalau misalnya DNA pita tunggal itu biasanya dikenal dengan ssDNA. SS itu single strain atau lantai tunggal DNA gitu. Contohnya adalah herpes virus, yang dimana herpes virus ini yang menyebabkan penyakit herpes. Lalu virus dengan DNA pita ganda atau dsDNA. Nah, DS itu adalah double strain DNA atau rantai ganda DNA. Contohnya adalah parvovirus. Lalu ada juga virus dengan RNA pita tunggal dan RNA pita ganda. Nah, RNA pita tunggal ini terbagi menjadi 2. Ada yang namanya ssRNA plus dan ssRNA min. Itu kayak cuma pembagiannya doang sih. Lalu kalau misalnya yang dari RNA pita tunggal atau sRNA plus ini contohnya itu adalah tobacco mosaic virus atau TMV. Lalu kalau misalnya sRNA min itu contohnya itu adalah virus rabies yang menyebabkan rabies pada hewan. Lalu ada RNA pita ganda atau dsDRNA atau double strain RNA. Contohnya itu adalah reovirus yang merupakan penyebab penyakit diare. Oke, jadi yang ssRNA plus ini, yang contohnya TMV ini, dia itu berperan sebagai mRNA atau pembawa pesan kode gen RNA. Jadi bedanya karena ini itu dia yang membawa pesan kode, yang plus ini pembawa pesan kode si gen RNA-nya. Lalu kalau misalnya yang ssRNA min-nya itu, dia itu sebagai hasil cetakan mRNA. Oke, aku lanjut lagi. Jadi bedanya itu kalau plus itu cuma pembawa kodenya itu, pembawa pesan kode get RNA-nya itu, sedangkan kalau ssRNA min itu yaitu merupakan ya cetakan dari mRNA gitu. Oke, aku lanjut. Oke, selanjutnya aku bahas ke reproduksi virus. Nah, reproduksi virus itu ada 2 siklus tuh. Yang pertama itu siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus lisogenik nanti aku jelaskan di slide berikutnya. Yang pertama itu siklus litik. Nah, siklus litiknya itu pas akhir siklusnya ini dia itu sel yang menjadi yang ditumpangi si atau yang ditempeli si virus itu akan mengalami lisis atau mati. Jadi kayak virusnya ini ya kurang asem gitu sih. Dia udah tempelin buat mati gitu. Ya canda-canda. Oke. Jadi memang benar sih. Habis itu siklus litiknya itu ada 5 tahap. Yang pertama itu ya tahap 1 yang namanya perlekatan seperti yang digambar ini. Yang namanya tahap 1 perlekatan atau kalau misalnya nama lainnya itu adalah fase absorpsi, yang dimana dia itu virus tadi itu akan melekat pada reseptor yang spesifik pada permukaan sel bakteri. Jadi dia itu bakteriofag tadi itu dia melekat pada si sel bakteri lainnya. Kemudian dia ya tempelin aja gitu. Kemudian
dia itu kan udah lekatin tuh. Jadi kalau misal untuk lubanginnya itu, dia akan mengeluarkan yang namanya enzim lisozim. Nah, enzim lisozimnya inilah yang akan melubangi si dinding sel inang tersebut. Kemudian akan setelah udah dilubangi itu kan, kemudian akan dilanjutkan ke tahap 2 atau yang namanya penetrasi. Nah, penetrasi itu nama lainnya itu adalah fase injeksi, yang dimana setelah dilekatin kan, habis itu udah dilubangin dengan mengeluarkan enzim lisozim tadi itu, kemudian DNA atau RNA virus yang tadinya itu akan dimasukkan ke dalam sel inang atau sel bakteri. Dan pada kondisi seperti yang gambar di ini kan bakteri yang jadi inangnya. Nah, jadi si virus bakteriofag ini dia itu salurkan DNA atau RNA-nya ke dalam ini. Kemudian ya cuman kepala dan ekor virusnya itu tetap tertinggal di luar sel dan akan terlepas serta tidak berfungsi ketika injeksi DNA telah dilakukan. Jadi dia itu kan udah salurkan tuh DNA atau RNA-nya ke dalam sel inang bakterinya itu. Nah, jadi kan dia udah gak berfungsi apa namanya ya, udah kayak gak hidup-hidup gitu lagi loh. Maksudnya kayak ya udah tertinggal aja gitu. Soalnya yang pengendali semuanya itu kan si DNA atau RNA. Jadi ya dia lekat aja gitu. Nanti dia bakal kalau misalnya udah ya gak kuat-kuat kali lagi akan lepas gitu. Nah, kemudian kan udah masuk tuh DNA atau RNA-nya ke dalam sel inang atau bakteri tadi itu. Kemudian akan dilanjutkan yang namanya tahap 3 yaitu replikasi. Nah, tahap replikasinya itu pertama-tama itu DNA bakterinya didegradasi dengan yang dimana kan tadi DNA virusnya tadi ada yang namanya enzim lisozim tadi. Nah, enzim lisozimnya itu berperan juga dalam menghancurkan DNA bakteri-bakteri yang ada ditumpangi tadi itu. Jadi dia kayak benar-benar jahat sih kalau virus ini. Habis itu ya udah habis dihancurkan DNA bakteri-bakteri yang ada di dalam sel di dalam bakteri tersebut yang ditumpangi tersebut, dia kemudian akan mereplikasikan dirinya. Kemudian dia akan juga melakukan sintesis protein hingga membentuk bagian-bagian kapsid seperti kepala, ekor, dan serabut-serabut ekor yang kita tadi udah lihat bentuk atau strukturnya sebelumnya gitu. Nah, kemudian karena kan udah kebentuk-kebentuk itu, ya pastinya dirakit kan, biar jadi virus atau biar jadi hidup lagi gitu. Nah, yang namanya tahap keempatnya itu adalah perakitan. Nah, tahap keempat atau perakitannya itu bagian-bagian kapsid virus yang awalnya terpisah, kemudian akan dirakit menjadi kapsid virus, sehingga terbentuk virus baru. Jadi, dia kayak udah injeksi, jadi udah menghancurkan, jadi itu memanfaatkan keadaan tersebut untuk membentuk virus baru. Itu salah satu cara mereka bereproduksi. Jadi, dia itu hancurkan gitu loh. Habis itu, yang fase terakhirnya itu, ya tahap kelima atau pelepasan, karena kan udah kerakit semua tuh, pasti kan dia itu juga akan keluar dari sel inang tadi itu. Nah, tahap kelima ini bisa dibilang fase pelepasan atau fase lisis, yang dimana sel inang tadi itu udah DNA bakteri udah hancur, lalu virus yang baru ini udah terbentuk, maka mereka juga harus keluar gitu kan untuk mencari inang baru lagi, untuk melakukan reproduksi lagi, dan berulang-ulang terus begitu. Habis itu, nah, yang pertama kan tadi ada bagian-bagian ekor-ekornya itu dia bentuk jadi begini. Lalu kalau kepala bentuknya jadi dari kepala yang kayak gini, dirakit, dirakit, jadi bentuk kayak gini. Lalu kalau bagian ekornya pertama yang dalam bentuk kayak gini, lalu dirakit, lalu menjadi kayak batang gitu atau penyangga tadi, dan bentuklah selubung ekor. Kemudian serabut-serabut ekornya itu dari yang patah-patahan gitu, ya kayak patah-patahan gitu, lalu kemudian dirakit-rakit gitu jadi bentuk kayak gini, jadi dah serabut ekornya. Kak mau nanya, Oh, ini tuh bakteriofagnya nempel di mana ya? menempel. Yang penting kalau misal menurut dia bisa ditempeli, dia tempeli langsung gitu loh. Jadi mau di mana aja bisa gitu loh. Soalnya kan yang penting dia udah menempel di bakterinya itu, permukaannya itu yang penting dia bisa melekat. Nah, jadi dia
udah bisa dong melakukan reproduksi litik ini, gitu sih. Sama mau minta dijelasin di replikasi sekali lagi boleh nggak, Kak? Oh, boleh, boleh. Jadi, pada tahap replikasi ini kan habis dipenetrasi tuh, jadi DNA atau RNA-nya kan masuk ke dalam sel inang bakteri tersebut. Nah, DNA atau RNA pada virusnya ini, dia itu akan menghancurkan DNA pada sel inang tadi itu, yang ditumpanginya itu dengan menggunakan enzim lisosom tadi. Sudah hancurkan, jadi dialah yang berkuasa gitu loh. Jadi si DNA virus tadi itu berkuasa. Maka dari itu dia itu akan mereplikasikan diri gitu. Karena dia bisa dari DNA-nya itu dia bisa mereplikasikan diri gitu. Dia melakukan sintesis protein karena kan apa namanya DNA yang tadinya itu isinya kayak protein-protein gitu yang kemudian membentuk yang bagian kapsid-kapsid atau selubung protein seperti kepalanya lah, ekornya dan serabut ekornya gitu. Gitu sih. Habis itu maka terbentuklah ya bagian-bagiannya gitu, seperti beginian. Replikasinya begini nanti jadinya. Nah, habis itu pada tahap keempat ya dirakit. Dirakit yang misalnya dari yang terpisah gitu jadi dirakit menjadi satu hingga membentuk yang namanya kapsid virus. Kemudian akan terbentuk juga tubuh virus yang baru. Kemudian karena udah terakit sempurna, ya bisu tahap kelima atau tahap akhirnya itu fase lisis atau pelepasan. Nah, di tahap inilah sel-sel bakteri yang mengalami sel-sel bakteri kan pasti mengalami lisis atau pecah tuh. Karena kan udah banyak virusnya gitu kan mereka juga harus lepas diri untuk menginfeksi sel-sel lain lagi. Nah, dan akan begitu terus-menerus dan virus itu susah dimatikan gitu. Hanya bisa dilemahkan saja. Dan dilemakannya itulah yang dibuat jadi antibiotik. Gitu sih. Aku mau tanya Terima boleh? kasih, Kak. Oh, boleh. Siapa dulu ya? Aduh. Aku. Maaf, maaf. Oke, boleh, boleh. Silahkan. Eh, berarti sintesis proteinnya itu pas replikasi apa perakitan sih, Kak? Maaf, maaf. Boleh ulang pertanyaannya? Bentar ya, bentar. Berarti sintesis proteinnya itu replikasi apa perakitan? Aduh, Sabar, sabar. Vaksin dong. Maaf. Oh iya, yang tadi itu maksudnya itu vaksin. Maaf, maaf. Untung ada yang koreksi. Maaf, maaf. Jadi vaksin itu kan adalah virus yang dilemahkan gitu. Lalu yang pertanyaan um, teman tadi siapa ya? Aku lupa, nggak ke, nampak namanya gitu. Jadi tauku dia ada replikasi gitu. Lalu dia juga ada melakukan yang namanya sintesis protein. Nah, sintesis proteinnya itu yang membentuk bagian-bagian kapsid seperti kepalanya, ekornya, dan serabut ekornya gitu. Jadi DNA virusnya tadi itu bereplikasi gitu. Nah, DNA virusnya bereplikasi, kemudian dia akan melakukan yang namanya sintesis protein hingga membentuk bagian-bagian kapsid seperti kepala, ekor, dan serabut ekor gitu. Oh, oh, ya benar. Oke, aku lanjut ya. Jadi, Kak, mau tanya dong. oh ya, apa? Virion itu apa ya, Kak? Apanya? Virion. Oh, virion itu maksudnya itu mematikan. Sifatnya itu mematikan gitu. Virion.
virion yang di bagian mana tadi? Enggak, aku ya literatur itu ada virion, Kak. Virion itu virus kan, Kak? Oh, ya virus sama aja kok. Dia Oke. itu cuman apa namanya bahasa Latin dari virus aja gitu, yang artinya racun tadi gitu sih. Oke, aku lanjut bentar ya karena udah mau habis sih slide-nya. Jadi aku lanjutin dulu gak apa-apa ya. Oke, aku lanjut dulu bentar. Nah, kemudian ada yang namanya yang aku bilang itu siklus sisogenik yang tadi aku udah singgung di awal tadi. Nah, siklus sisogenik itu terjadi kalau misalnya sel inang tadi itu mempunyai pertahanan yang lebih baik dibandingkan daya infeksi virusnya tadi. Jadi, sel inangnya itu nggak segera pecah dan dapat bereproduksi secara normal lagi. Nah, pada siklus sisogenik itu juga terjadi beberapa peristiwa, misalnya tidak terbentuk virus baru. Habis itu sel inangnya itu mengandung profag atau gabungan DNA virus dengan kromosom sel inang. Nah, habis itu siklus lisogeniknya itu sel inangnya tadi kan siklus litik itu kan sel inangnya itu pecah tuh atau mati. Kalau misalnya siklus lisogeniknya itu tidak rusak atau tidak mati, bahkan dapat membelah diri gitu. Nah, jadi tahapannya ya hampir sama sih dengan siklus litik tadi. Jadi, cuman bedanya di sini. Yang pertama kan pastinya terjadi pelekatan bakteriofag tadi dengan menempel dulu, kemudian dia akan mengeluarkan enzim lisozim tadi untuk melubangi si sel inangnya si bakteri tadi. Nah, kemudian terjadi penetrasi yang dimana DNA bakteriofag tadi kemudian akan dimasukkan ke dalam sel inang. Habis itu, ya pastinya ya kepalanya sama ekornya masih tetap tertinggal. Dan akan terlepas sendiri, nggak akan terlepas sendiri kok kalau misalnya udah nggak melekat lagi gitu. Kemudian, dia ini bedanya kalau misalnya siklus litik tadi itu kan dia menghancurkan tuh DNA bakteri yang ada pada si sel inang tadinya itu. Kalau misalnya siklus lisogeniknya itu, dia apa namanya, yaitu DNA bakteriofagnya ini akan tersisipkan ke dalam kromosom sel bakteri. Jadi dia kayak gabung gitu loh jadinya. Jadi namanya profag namanya, seperti yang tadi aku sebutkan tadi kan, jadi membentuk profag gitu. Kemudian kromosom-kromosom yang tadi telah tersisipi sama profag tadi itu, dia itu akan mengadakan replikasi secara terus-menerus selama ada pembelahan sel. Jadi dia belah terus hingga tergantung kemampuan bakterinya itu. Nah, tapi ada juga dan habis itu ya udah siklus-sisogeniknya terjadi gitu. Cuman kadang ada tuh siklus lisogenik itu bisa melanjutkan ke ke fase litik juga. Cuman juga ada juga kasus yang dimana seperti yang aku sebutin tadi, dia itu juga bisa ke siklus litik yang dimana profagnya itu dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk memasuki siklus litik. Jadi tergantung si DNA bakteriofag sama DNA bakteriofagnya itu sama kromosom sel bakterinya. Jadi tergantung kasusnya gitu. Dan ini aku kurang tahu ya tentang kapan dia bisa begini. Cuman karena jarang terjadi banget, jadi ya begitu. Jadi kalau misalnya dia itu bisa memisahkan diri, dia akan melanjutkan ke siklus litik yang dimana seperti yang aku sebutkan tadi. Jadi DNA bakteriofag tadi itu akan menghancurkan DNA bakterinya itu. Kemudian ya terjadi yang namanya fase replikasi, kemudian ada perakitannya, kemudian ada fase lisis gitu. Nah, dari kedua siklus tadi itu ada perbedaan. Jadi kalau misalnya siklus litik tadi kan yang virusnya itu
sikluslitik itu terjadi penguasaan atas diri sel inangnya. Jadi si virus tadi itu yang memegang sepenuhnya terhadap sel inangnya itu. Jadi dia yang berkuasa gitu. Jadi dia bisa menghancurkan DNA bakterinya itu. Kalau siklus lisogeniknya itu karena tergantung daya tahan atau kemampuan daya tahannya si bakterinya itu. Jadi dia itu terjadi penggabungan inti virusnya itu dengan bakteri yang membentuk profag. Nah, pada siklus litik itu kan tadi aku udah sebutkan bahwa sel inangnya itu akan mati. Kalau misalnya siklus lisogeniknya itu, dia itu akan tetap hidup. Habis itu kalau siklus litik itu bersifat virulen atau mematikan. Lalu kalau misalnya siklus lisogenik itu bersifat tidak mematikan atau avirulen. Dan siklus litik itu udah nggak bisa ke siklus lisogenik. Kalau misalnya lisogenik itu bisa berubah ke siklus litik kalau misalnya profag tadi itu dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri. Gitu sih. Jadi kalau misalnya yang ini kan dia membelah diri, membelah terus, udah. Habis itu nanti dia akan jadi DNA baru gitu sih. Maksudnya kayak bakteri yang udah ada profagnya gitu. Kalau yang tadi kan bentuk virus baru, kalau ini dia enggak gitu loh. Jadi ya kayak bakteri kayak sebelumnya, cuman udah tersisipkan dengan DNA bakteriofag tadi gitu. Oke, habis itu ini subtopik terakhir. Oh, ada yang mau nanya ya? Maaf ya guys, kalau misalnya Iya, kalian Kak, yang cari. 4. Iya, Kak. Maaf. Nah, itu tuh yang kalau misalnya yang keempat, Kak, itu kan dia bakteri sama fagnya dia bergabung gitu, terus nanti membelah terus. Nah, kalau misalnya udah membelah terus, dia kenapa gitu, Kak? Bakal menyebabkan penyakit kah atau bagaimana? Makasih, Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Bentar ya, aku tampung dulu pertanyaannya ya. Aku tampung dulu pertanyaan tadi, aku lanjut bentar, habis itu kemudian aku jawab. Oke, terakhir ini materi terakhir sih. Maaf ya, bentar. Jadi terakhir itu peranan virus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, peranan virus itu ada menguntungkan dan merugikan. Nah, kalau misalnya menguntungkannya itu, virus itu dapat diaplikasikan ke teknologi rekayasa genetik untuk pembuatan vaksin protein, dan juga untuk pengobatan secara biologis dengan membunuh si kuman-kuman. Nah, itu kalau misalnya merugikannya itu bisa pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, misalnya itu virus paramisovirus itu bisa menyebabkan gondongan atau pembengkakan kelenjar parotis pada manusia. Kemudian ada virus ortomisovirus yang menyebabkan penyakit influenza atau flu burung. Influenza atau flu gitu. Habis itu kalau misalnya ada virus lentivirus atau retroviridae itu menyebabkan AIDS. Habis itu virus flavivirus itu menyebabkan demam berdarah. Habis itu ada yang namanya HPAIV yang termasuk ke dalam ortomisoviridae itu menyebabkan flu burung. Lalu pada yang merugikan pada hewannya itu, dia itu bisa menyebabkan rabies yang disebabkan oleh virus rhabdovirus pada anjing. Lalu ada virus tetelo yang menyerang sistem saraf pada hewan gitu, yang menyerang sistem saraf pada hewan gitu, yang menyebabkan virus NCD pada hewan.
contohnya ayam. Lalu dia juga merugikan pada tumbuhan yang dimana dia itu ada namanya virus Calmoriidae pada padi menyebabkan penyakit tunggro. Habis itu ada juga virus yang namanya TMV atau tobacco mosaic virus pada tembakau yang menyebabkan penyakit mosaik atau bercak kuning pada tahun tembakau. Oke. Ya, ini udah habis sih materinya. Jadi untuk pertanyaan tadi bentar ya. Kak, boleh ke slide yang sebelumnya nggak? Yang mana? Yang barusan aja. Oh, yang ini ya. Iya ya. Makasih, Kak. Oke. Kak, boleh lihat slide yang siklus lisogenik nggak? Siklus isogenik ya. Oh, ini. Kak, mau nanya. Aha. Jadi ini tuh kalau bakteri itu mengalami 2 tahap dalam satu waktu gitu. Atau gimana sih, Kak? Atau maksudnya gimana ya? Oh, yang DNA bakteri yang tadi pada siklus litik sama lisogeniknya itu ya? Iya. Oh, kalau misalnya bakterinya itu, dia tergantung daya tahannya masing-masing. Aku kurang tahu sih kalau misalnya tentang daya tahannya harus seberapa besar biar terjadi siklus lisogenik atau siklus litik gitu. Tapi setauku, kalau misalnya daya tahannya agak kurang gitu, jadi dia mengalami yang namanya siklus litik gitu. Tetapi yang berperan itu ya karena daya tahannya sih, kalau daya tahannya kurang, ya maka lebih kemungkinan besarnya itu jadi siklus litik karena si apa namanya si bakteriofag ini juga mempunyai daya infeksi yang tertentu gitu. Jadi kalau misalnya daya infeksi virusnya itu lebih tinggi daripada apa namanya daya tahan si bakterinya itu, maka akan terjadi siklus litik. Begitu juga sebaliknya kalau misalnya yang seperti aku sebelumnya sebutkan gitu, siklus isogeniknya itu terjadi bila sel inangnya itu memiliki pertahanan yang lebih baik dibandingkan daya infeksi virus. Jadi sel inangnya itu nggak bisa pecah dan dapat bereproduksi secara normal gitu. Dan apa tuh virusnya itu yang ada di sana itu kan kalau misalnya siklus litik itu dia akan membentuk virus baru, kalau dia ini nggak bisa karena dia kan lemah gitu. Jadi dia hanya ya ikut aja, ngalir aja gitu, tergantung sel inangnya gitu. Oh iya, kamu nanya lagi. Jadi di tahap nomor 2 di siklus litik tuh mengalami dulu siklus lisogenik gitu. Baru lanjut ke tahap 3 di siklus litik gitu. Oh, boleh diulangin nggak ya? Suaranya putus-putus di tempatku, maaf. Jadi kan di siklus litik di tahap 2-nya itu mengalami dulu siklus lisogenik. Terus baru lanjut ke siklus litik selanjutnya gitu, Kak. Jadi maksudnya itu siklus litiknya 2 kali gitu ya atau gimana ya? Bukan, Kak, di slide yang yang ini di slide yang ada lisogeniknya. Oh ya, ini. Nah, di nomor 2-nya kan itu di nomor 2 siklus litik gitu tuh. Oh, Terjadinya lisogenik. oh ngerti. Dia ini ya tergantung kan daya yang tadi aku sebutkan karena tergantung daya tahan. Jadi kalau misalnya dia itu tergantung si bakterinya ini. Kalau misalnya daya tahannya kurang, ya mengalami siklus litik. Kalau misalnya daya tahannya lebih kuat daripada daya infeksinya itu, maka dia mengalami siklus lisogenik. Jadi
bukan mengalami dua-duanya gitu. Jadi tergantung daya tahannya. Jadi kalau misalnya daya tahannya rendah, maka dia akan mengalami siklus litik, nggak mengalami siklus isogenik. Lalu kalau misalnya daya tahannya kuat, maka dia akan mengalami siklus isogenik. Dan untuk siklus litiknya, jadi lisogeniknya itu, dia itu bisa saja melanjutkan ke siklus litik pada saat kasusnya itu Provaknya itu memisahkan diri dari kromosom sel bakteri. Kalau nggak memisah, berarti ya nggak akan terjadi siklus litik gitu untuk selanjutnya gitu. Jadi penentunya itu cuma dari daya tahannya si sel bakterinya ini. Oh, jadi Kak, ketika daya tahan tubuhnya, daya tahan si virusnya itu merendah, jadi dia langsung pindah ke jadi siklus litik ya, Kak? Benar. Jadi kalau misalnya infeksi virusnya lebih tinggi, jadi ya DNA virusnya itu akan menguasai DNA bakterinya itu. Dia akan menghancurkan, kemudian ya membentuk virus baru gitu. Tapi kalau daya tahan infeksinya itu tetap bagus, berarti dia langsung lanjut ke siklus lisogenik terus. Dia akan mengalami siklus isogenik. Jadi dia itu ya mengalami siklus isogenik gitu. Jadi ya apa namanya DNA bakteriofag ini dia akan tersisip pada kromosom sel bakteri membentuk profag. Nah, kemudian dia akan mengalami replikasi secara terus-menerus selama ada pembalahan sel. Gitu. Kak, degradasi itu apa ya? Yang mana? Degradasi. Degradasi itu ya kata-kata yang mudahnya itu jadi kayak penurunan atau bisa dibilang penurunan atau kemunduran atau kemerosotan gitu sih. Jadi kayak dihancurkan gitu loh. Kayak misalnya kan DNA bakteri yang awalnya gitu dikurangi, bahkan dihancurkan gitu, maksudnya gitu. Permisi Kak, saya izin bertanya. Oh, boleh. Itu biasanya berapa lama sih siklus litik dan lisogenik masing-masingnya? Atau tergantung virusnya? Tergantung virusnya sih setauku. Itu biasanya jaman atau per jam atau harian atau gimana? Bentar ya, aku sambil cari juga ya. Karena kalau untuk waktunya sih, oh ya, jadi berdasarkan yang aku cari di literatur gitu, bentar ya. Nah, kalau misalnya yang tadi itu, kalau misalnya siklus litiknya gitu, dia itu berdasarkan literatur yang aku ketemuin ya, kalau misalnya virusnya itu memerlukan 10 hingga 60 menit untuk menyelesaikan tahapan siklus litik. Dan siklus isogeniknya itu dapat terjadi bertahun-tahun. Nah, jadi ya balik lagi kalau misalnya isogeniknya itu tergantung bakterinya gitu. Cuman kalau misalnya yang siklosetik tadi itu katanya sih 10 hingga 60 menit gitu. Dan dalam satu kali siklus aja bisa menghasilkan 100 hingga 200 virus baru. Dan kayak gitu sih. Apakah menjawab? Oke Kak, terima kasih. Oke. Permisi Kak, boleh tanya. Tanya, Mhm. kalau
siklus. Maksudnya kalau litik itu kan virusnya tuh keluar terus menginjeksi sel lain. Itu kan pasti kayak terbaca gitu kalau ada gejala-gejalanya. Nah, kalau yang daur lisogenik itu gimana ya, Kak? Kan soalnya virusnya berkembang di dalam selnya. Oh, maksudnya dia aktivitasnya gimana gitu ya? Iya, Kak. Maksudnya orang kena virus kan biasanya ada gejalanya gitu, Kak. Oh. Ya itu maksudnya. Maksud saya, daur litik itu ada gejalanya, apakah daur lisogenik juga nggak ada gitu. Soalnya kan virusnya tersembunyi di dalam sel gitu. Oh, bentar ya, aku sambil cari. Oh iya, yang tadi yang mau tanya lagi, boleh diketik pertanyaannya. Sabar. Oh iya, kalau misalnya ada pertanyaan yang belum aku jawab, boleh chat aku. Gimana ya? Aku takutnya yang ganggu kalian yang itu sih belum terjawab itu. Takutnya ada yang keselip gitu belum aku jawab kan gitu. Soalnya dia kalau misalnya di virus itu ada 2 siklus produksinya. Aku sambil baca chat juga ya. Kenapa nggak diedit ini? Coba tebak yang apa yang diedit? Mulus ya. Mulus Enggak kan. mulus anjing. Apa matanya? Ih, kelihat udah. Selain matanya anjing. Ada apa belum mata bawah? Setelah COVID.
Oh iya, sambil itu ya, sambil aku cari jawaban pertanyaan tadi, aku ada siapin beberapa kuis sih. Sabar ya. Bentar ya. Oke, aku siapin itu deh. Kabar aku siapin kuisnya. Kuisnya cuma 6 soal sih. Bentar ya. Oh iya, kalau nggak ingatin aku lupa ada kuis. Ini dah. Oh iya, oh ya, ini aku ada kuis gitu, 6 soal gitu sih, di join dulu ya, pakai kuis. Terima kasih. Di join ya, di join. Oh iya, kalau misalnya kalau ada pertanyaan yang belum aku jawab, boleh cek PC ke aku kok, soalnya aku sambil cari-cari juga untuk cari jawaban yang lebih tepat gitu ya. Aku cara joinnya ya, cara joinnya buka quiznya, kemudian masukin code join code-nya, udah. Ayo ikut, yuk ikut, ikut. Share link ya, boleh, boleh. Copy link. Ini ya linknya, aku udah share ya. Oh ya, kalau kalian mau, yang misalnya pertanyaannya itu ada yang belum ku jawab, chat ke PC aku gak apa-apa kok, personal chat gak apa-apa. Mulainya ya 2105 ya, kita mulai quiz GIS-nya tadi sekarang aku bahas. Maaf ya, gengs.
virus itu aku menurut setauku dia susah, dia kayak bisa dikristalkan, cuman susah banget kalau misalnya di manusia gitu virus itu tetap ada gitu, cuman dalam masih fase lemahnya aja gitu loh. Jadi susah gitu kalau misalnya mau nggak bisa dimatikan malahan, kecuali iya sih setauku gitu. Oh, pasti sebenarnya virus itu ya susah banget dimatikan sih, gak kayak bakteri. Kalau bakteri kan bisa dimatikan, kalau virus itu tetap ada, cuman lemah aja gitu. Nah, dilemahkannya itu ya menggunakan vaksin gitu. Oh, kalau misalnya dampak adanya propaganda kromosom itu, yang tadi itu dia akan membantu yang namanya provirus. Nah, provirus itu merupakan genom virus yang diintegrasikan ke dalam sel inang. Nah, dalam kasus virus bakteri atau bakteriofag itu, provirus itu sering disebut dengan profag gitu sih. Cuman akibat yang lebih lanjut sih, aku kurang tahu ya, nanti aku carikan lagi. Iya, kalau misalnya enzim lisozim itu tergantung dalam DNA-nya, makanya dia itulah yang bisa menghancurkan si apa namanya si DNA bakteri tadi. Ini yang join baru 5 ya. Ayo di join yuk. Oh ya, sinyal aku lemot ternyata. 154. Oke. Aku tunggu sampai 2107 dah. 3 menit lagi. Soalnya soalnya udah jelasin sih beberapa. Astaga, refresh lagi. Oke, 2 menit lagi aku mulai ya.
Oke, 2 menit lagi ya. Maaf ya guys, kalau misalnya pertanyaan kalian belum aku jawab, karena soalnya laptopku nge-hang. Oke, 1 menit lagi aku mulai ya. Maaf kalau misalnya beberapa pertanyaan kalian nggak ku jawab dulu karena lewat banget sumpah. Aduh. Oke, 1 menit lagi aku mulai. Oke, ada yang mau join lagi atau aku mulai sekarang? Oke, karena udah 2107, aku mulai sekarang ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, aku sampai 21 berapa ya? 2113 aku end ya. Jadi aku bahas. Semangat kerjain ya, santai-santai ya kerjain. Kayaknya banyak benar kan?
10 menit lagi UN ya. Oke, karena udah 21.13, aku end-nya bentar ya. Maaf, internet aku jelek. Oke, aku end ya. Satu, dua, tiga. Banyak sih yang benar sih, 602, 461. Oke, selamat yang udah juara 1, 2, dan 3. Nah, banyak tuh yang dapat 100. Astaga. Selamat yang dapat 100 tuh. Maaf, gengs, internet aku. Aduh. Oke, kita review ya. Oke, yang ini banyak yang benar kok, 56%. Jadi, yang untuk membiarkan virus itu, kultur yang paling sesuai yaitu embrio ayam hidup. Karena kan tadi aku udah bilang kalau misalnya virus itu hanya dapat hidup pada sel inang yang masih hidup itu. Jadi kalau misalnya dia itu nggak akan hidup kalau misalnya di sel inang yang nggak hidup gitu loh. Dan yang dari pilihannya paling tepat ya embrio ayam hidup kalau misalnya kaldu steril, embrio tikus medium agar garam fisiologisnya steril itu kan apa namanya nggak dibilang kalau misalnya kulturnya itu hidup kan, jadi ya udah pasti salah gitu. Jadi aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagian bakteriofag yang masuk ke dalam tubuh hospesnya atau inang adalah ekor dan DNA. Karena virus itu karena ya bagian bakteriofag yang masuk ya itu sih ada ekor sama DNA.
Kalau kapsidnya kan nggak mungkin, apa lehernya juga nggak gitu loh. Jadi ekornya yang masuk kan pasti ekornya, karena ekornya itu kan ada tuh apa namanya jarum penusuknya gitu kan. Jadi bisa. Jadi dia juga termasuk masuk gitu. Lalu DNA ya pasti masuk gitu loh. Lalu kulit tubuh virus terbentuk dari bahan ya protein karena aku kan bilang tadi kalau misalnya kulit tubuh virus itu atau bagian kapsidnya itu yang paling utama itu ya terbentuk dari protein gitu. Lalu virus itu merupakan peralihan dari benda mati ke benda hidup. Nah, sebab virus dapat berbentuk kristal tetapi mempunyai asam nukleat. Nah, pernyataannya benar, alasannya benar. Ya, karena kan virus itu kan, tadi aku udah bilang kalau misalnya virus itu kan merupakan bentuk peralihan dari benda mati ke benda hidup. Tetapi karena virus itu dapat berbentuk kristal seperti benda mati, tetapi mempunyai asam nukleat atau DNA atau RNA, sehingga dia itu juga dapat mengalami ya proliferasi seperti makhluk hidup lainnya. Makanya dia itu dua-duanya berhubungan gitu. Lalu asam nukleat merupakan unsur genetik penentu sifat virus, sebab asam nukleat virus itu adalah DNA yang merupakan penyedia asam amino dalam sintesis protein. Dan jawabannya itu adalah C, pernyataan benar dan alasan benar. Asam nukleat kan tadi kan merupakan unsur genetik penentu sifat virus yang dimana isinya kan DNA atau RNA. Nah, tapi alasannya salah. Asam nukleat virus itu dalam bentuk DNA itu seperti bakteriofag atau asam inti RNA, seperti pada virus influenza itu berfungsi sebagai penentu sifat virus pada keturunannya atau virion. Jadi, dia itu bukan penyedia asam amino dalam sintesis protein virus gitu. Aku lanjut ke pertanyaan terakhir, dan ini paling banyak benar kan. Virus adalah benda yang dapat menduplikasi dirinya sendiri. Komponen berikut mana yang terdapat di virus yang berperan dalam penggandaannya? Jawabannya DNA. Karena kan yang dimasukin dan bereplikasi dengan dan membentuk virus-virus baru kan DNA doang yang berperan gitu loh. Oke, gitu sih dari quiz hari ini. Ada banyak yang benar kok. Oke, aku balik lagi ke sebentar. Oke. Bentar, aku stop share bentar. Oh, ada yang minta nomor 3, 4, dan 5 kecepatan ya. Boleh diulang, boleh kok. 3, 4, 5 ya. Jadi, kalau misalnya kulit tubuh virus itu terbentuk dari bahan protein karena karena kan tadi kan udah aku singgung tentang dia itu pas ada siklus litik itu reproduksinya itu dia akan membentuk sintesis protein tuh hingga membentuk bagian-bagian tubuhnya dan dipastikan bahwa dia itu terbentuk dari bahan-bahan protein gitu. Lalu kalau misalnya soal keempat ini, virus merupakan peralihan dari benda mati ke benda hidup. Sebab virus dapat berbentuk kristal, tetapi mempunyai asam nukleat. Ini benar. Karena kan virus itu kan tadi aku udah bilang bahwa dia itu makhluk metaorganisme. Karena dia itu juga merupakan peralihan dari benda mati ke benda hidup. Nah, ini pasti benar. Alasannya, virus itu ya dapat berbentuk kristal, seperti benda mati gitu, tetapi mempunyai asam nukleat yang dimana berperan dalam untuk bereproduksinya gitu. Makanya dia keduanya itu merupakan sebab akibat. Lalu kalau misalnya nomor 5, asam nukleat itu merupakan unsur genetik penentu sifat virus. Ya benar, karena kan dia isinya ada DNA atau RNA dan itu merupakan penentu sifatnya si virus kan. Lalu sebabnya ini salah.
Asam nukleik virus. Kan di situ ditulisnya asam nukleik virus adalah DNA yang merupakan penyedia asam amino dalam sintesis protein virus. Itu salah. Karena asam nukleik virus itu dalam bentuk DNA seperti bakteriofag atau asam inti RNA atau ribose nukleik asid itu misalnya pada virus influenza itu dia baru berfungsi sebagai penentu sifat virusnya gitu. Jadi bukan jadi asam nukleik virus itu bukan merupakan penyedia asam amino dalam sintesis protein virusnya, makanya alasannya salah gitu. Itu sih. Oke, yang mau izin live nggak apa-apa kok. Oke, makasih ya udah join hari ini. Maaf kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan gitu ya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan yang belum kejawab, boleh sih PC ke aku. Biar aku carikan jawabannya. Nggak apa-apa. Oh, Kak, bedanya embrio ayam sama embrio tikus. Karena, oh, Kak, boleh minta soal-soalnya tadi nggak? Boleh kok. Nanti aku share kok. Oke, bye-bye. Lalu kalau misalnya embrio ayam sama embrio tikus tadi itu, kenapa bukan merupakan jawabannya? Karena kalau cuma ditulis kayak gitu, belum tentu dia itu hidup. Embrio yang digunakan itu hidup. Jadi kalau misalnya ada soal begituan, dimintanya itu harus benar-benar spesifik gitu untuk virus ya, soal virus kayak gini. Misalnya kultur yang digunakan itu harus ada kata hidupnya gitu. Gitu sih. Karena kalau misalnya embrio kan embrio ayam dan embrio tikus itu ya belum tentu embrionya itu udah disterilkan atau udah dalam kondisi didinginkan misalnya atau gimana kan kita kurang tahu kan. Jadi yang paling tepat itu adalah yang embrio ayam hidup. Gitu sih. Iya, nggak apa-apa. Jadi itu dia kayak penentunya gitu loh. Oh ya, kalau misalnya mau nanya atau Kak, Kak, kan virus itu cuma hidup jika inangnya hidup. COVID masih bisa menempel dengan tertempel di meja yang notabene-nya itu benda mati, Kak. Kak, virus itu cuma bisa hidup jika inangnya hidup juga kan, Kak. Kenapa misal COVID masih bisa hidup dengan tertempel di virus? DNA virusnya punya enzim kok namanya enzim lisozim tadi kan yang menghancurkan DNA bakteri tadi kan. Kalau misalnya untuk COVID gitu, aku kurang itu sih. Nanti aku coba carikan ya, nanti aku jawab kalau misalnya ada kesempatan. Oh ya, kalau misalnya mau nanya, boleh PC ke aku kok, sabar aku setak. Oke. Di grup Telegram ya. Aku belum masuk sih, sabar ya.
Aku masuk. Oh ya, terima kasih ya kalau udah join. Maaf kalau misalnya beberapa pertanyaan belum ku jawab gitu ya. Aku usahakan cari dulu ya jawabannya. Takutnya kalau misalnya salah kan ya sayang kan gitu. Soalnya pertanyaan kalian mah gigi semua. Isinya ke kontak aku aja langsung nggak apa-apa kok. Soalnya ngelek-ngelek gitu kalau misalnya di tempatku, kalau misalnya room chatnya gitu. Makanya kayak ada pertanyaan gitu, aku nggak tahu kalian nanya gitu loh. Kalau mengkristal tadi itu kan em, perubahan wujud benda dari kayak yang gas itu jadi padat gitu. Jadi dia itu kayak kayak apa namanya ya? Bentar, aku coba sambil cari ya. Yang dimaksud dengan mengkristal pada virus itu ya kalau kristal ya sesuai dengan apa namanya yang proses yang mengkristal itu sih setauku gitu ya. Nanti aku coba akan cari lagi sih. Ya, perubahan wujud benda dari gas yang menjadi padat. Gitu sih. Dan aku kalau misalnya prosesnya nanti aku coba carikan lagi sih. Oke, sama-sama. Maaf ya kalau misalnya beberapa pertanyaan belum ku jawab. Makasih udah hadir. Udah sih, udah selesai sih. Oke, kalau mau izin list gak apa-apa kok kalau misalnya mau naik tentang perkuliahan atau aku sekarang kuliah di mana juga boleh sih. Kak sharing dong, sekarang kuliah di mana? Kak Vincent kuliah di mana? Kak kuliah di mana? Astaga. Ya, aku mau sharing dari mana nih? Aku kuliah di Universitas Brawijaya. Prodinya bioteknologi sih. Kalau jalurnya itu jalur mandiri. Aku masuk lewat jalur mandiri kok. Perjuangan masuk PTN, Kak. Kalau perjuangan sih ya mirip sih sama yang kayak di luar-luar gitu. Cuman kalau mau cerita, kalian mau dengerin atau mau dari awal-awal banget atau gimana perjuangannya? Kalau mau dari awal. Dulu semester mana aja, Kak, selain UB? Udah ditolak berapa kali, Kak? UB mandirinya pakai nilai UTBK, Kak. Kalau misalnya mandiri UB yang kemarin aku ikut itu memang pakai yang nilai UTBK, cuma ada jalur lain lagi pakai rapot gitu. Aku ditolak berapa kali ya? Aku SNM kan nggak lolos pemeringkatan tuh. Habis itu SBM aku pilihnya FK Undip sama FK Unsri ya nggak lolos ya. Habis itu coba SIMA UI, coba UM UGM, habis itu coba UN Undip. Total berapa tuh? 5 atau 6 kali gitu dah. Alasan pilih UB ya.
alasan pilih UB karena prodinya sih bioteknologi sih, karena pas aku cari-cari di internet gitu prospek kerjanya ya lumayan gede gitu. Jadi ya udah aku ambil UB gitu. Gitu sih. Biotek belajar apa, Kak? Kalau misalnya ditanya belajar apa sih? Ya belajar tentang ya teknologi rekayasa gitu kan, kayak kan bioteknologi itu banyak macam tuh, ada bioteknologi industri, bioteknologi hewan, perairan, dan lain-lain gitu. Jadi kita pelajarin semua gitu loh. Kalau misalnya di hewan paling kayak ada hewan transgenik, lalu ada pembuatan vaksin, ada selain itu ada pembuatan energi baru, tentang itu deh pokoknya. Cuman kalau misalnya di UB sendiri itu lebih fokus ke bioteknologi industri sih. Kalau Mandiri UB, ada sih, ada uang gedung, uang pangkal namanya. Yang nggak ada uang pangkal bener sih, kata Kak Jilda tuh. Katanya yang nggak ada itu UGM sama SIMA UI, reguler. Ceritanya bisa jadi salah satu medsos ajak gerak gimana, Kak? Oh, aku itu ada kemarin apa namanya, ada ikut kan belajar simak sama ajak gerak gitu. Lalu pas itu kakak-kakak atau mentor-mentor yang ada di yang ngajar di SIMA UI kemarin yang aku ikut itu ada tawarin mau gak atau ada buka oprek gitu dah, mau jadi mentor atau enggak, dan aku termasuk orang yang aku suka ngajar gitu, ya udah aku ikut gitu kan. Lalu ya syukurnya ya lewat seluruh seleksi gitu kan, pastinya ada seleksi agak berkas sama apa namanya, kayak misal apa namanya, cara mengajarnya gimana, dan ya syukurnya lulus gitu sih, wawancara gitu, dan kayak gimana ngajarnya gitu. Ya udah, dan lulus, dan sekarang jadi mentor deh. Kak, lingkungan kuliah gimana sih? Aku angkatan 2020. Kak, lingkungan kuliah gimana sih? Lingkungan kuliah, kalau teman-temannya ya gitu dah. Seperti pada umumnya kok, masih pada kenal jarak jauh pada online. Kalau misalnya nggak kenal-kenal semua sih. Mentor diajak gerak ada berapa banyak, Kak? Banyak sih. Aku kurang tahu sih lebih jelasnya sih. Udah berapa lama jadi mentor ajak gerak? Mentor ya, kalau mentor berapa lama ya? Dari kemarin habis SIMA UI sekitaran gitu sampai sekarang dah berarti. Kira-kira tahun ini kalau Mandiri pakai nilai UTBK juga apa ujian ya? Kalau misalnya Mandiri tahun ini aku kurang tahu ya pakai nilai UTBK atau enggak. Kalau misalnya kemarin kan karena COVID tuh, jadi setauku kalau misalnya UB itu dia ada ujian mandirinya gitu enggak ya? Aku kurang ingat, aku kurang itu sih, karena aku awalnya enggak pernah target mau ke UB gitu loh. Setauku ada ujiannya gitu. Lumayan karena tahun ini pakai apa COVID kan, habis itu habis itu pandemi di mana-mana gitu, jadi pakai jalur seleksi pakai nilai raport, nilai UTBK gitu. Kalau menurut aku sih, karena pas tahun 2020, sorry ya Chen, di sela. Gak apa-apa, gaskan. Iya, jadi kan pas 2020 tuh aku lumayan banyak ikut mandiri ya. Nah, menurut aku sih karena kenapa bisa pakai nilai raport atau nilai UTBK, karena tuh di tahun aku sama Kak Vincent ini bener-bener kayak dadakan gitu loh, karena ada wabah COVID. Jadi mau nggak mau kayak milih cara lain yang biar tidak mempertemukan banyak orang gitu. Makanya kalau nggak tes daring, raport, kalau nggak jalur UTBK. Tapi kalau misalnya tahun ini, bisa jadi ada kemungkinan offline. Tapi pas tes di Untirta itu aku offline, yang buat jalur mandirinya.
Jadi kayak tergantung kebijakan kampus gimana. Mungkin kalau buat tahun ini udah prepare kali ya dari pengalaman tahun sebelumnya gitu. Benar kok kata itu. Lalu kalau UTBK aku ada ikut bimbel sih online doang sih dan itu hasil tabung gitu sih. Banyak dong kalau misalnya benefit jadi mentor. Ini aja aku bayangin ya pertama kali aku ngajar di kayak apa namanya? Bukan pertama kali sih, pas kemarin sih yang aku bahas tentang sel itu benar-benar gila sih. Pas ngajar itu baru nyadar bahwa ngajar itu seru. Habis itu kayak banyak yang apa namanya? Pas itu aja gerak itu banyak orang gitu. Jadi bisa sharing-sharing juga, selain sharing pelajaran gitu. Lalu bisa tambah relasi juga jadi mentor gitu. Banyak kok guys Mm-mm. benefitnya. Banyak Soalnya kita jadi juga pengalaman pribadi juga aku gitu loh, ngajar gitu kan. banyak orang-orang keren banget diajak gerak Mm. tuh mentor-mentornya keren-keren banget. Dan Pas jadi itu mentor, tuh Jinta bisa jawab itu. apa namanya ajak gerak ngadain volunteering nggak ke mentor tapi ke bagian HRD ataupun ke media sosial gitu. Jadi kayak pas itu kita lagi ada volunteering buat ke pengaturan ajak geraknya. Kalau misalnya aku sama Kak Vincent ini kita ke ajak belajarnya. Kalau yang pas lain itu banyak bisa jadi ke volunteering ke HRD ataupun ke media kreatifnya gitu. Pokoknya seru sih kalau misalnya bisa gabung ajak gerak. Iya, terus kita bakal ada program UTBK juga guys, ditunggu ya. Oh. Iya, nanti bakal di-announce secepatnya kita ada program UTBK. Bener banget. Pokoknya seru-seru abis dah. Iya, karena aku nggak tahu kenapa kalau misalnya pakai CC itu udah kebiasaan aja gitu. Maaf ya, aku baru scroll-scroll gitu. Bagi waktunya jadi mentor sama kuliah gimana, Kak? Mentor ya, kalau misalnya bagi waktu sih, kalau misalnya aku punya waktu luang dan kebetulan nggak ada banyak tugas gitu, mungkin jadi aku ya bisa diajak gerak gitu. Kita juga diajarin kayak time management gitu sih. Jadi kayak benar-benar belajar bagi waktu, jadi mentor gitu, jadi ngajar gitu. Kayak luangkan waktu untuk ngajar. Kalau kuliah ya bagi aja waktunya dengan sebaik mungkin. Jadi kalau misalnya aku sih, aku lebih tepatnya, aku kalau misalnya bagi waktu sih memang nggak bagus-bagus banget sih. Cuman kalau misalnya jadi mentor sama kuliah gitu, bisa lah dibagi kayak misalnya lagi kosong misalnya nggak ada tugas apa-apa atau enggak walaupun ada tugas walaupun tugasnya ya agak berat-berat kali ya aku luangkan waktu untuk ngajar gitu loh. Dosen-dosennya gimana Kak? Pada murah hati atau kebalikannya? Dosen-dosennya beragam-ragam sih. Aku nggak bisa gimana dari satu-satu. Kayak ada dosennya yang kayak ya gimana ya pas dijelasin yang ngantuk gitu kan. Habis itu ada yang jelasinnya kayak ya biasa-biasa aja gitu. Tapi pas kalau misalnya ditanya atau apa gitu ya seram aja gitu kayak deg-degan gitu. Kayak ada tuh dosen MTK-nya gitu, ya suka tunjuk-tunjuk gitu ke mahasiswanya gitu kan. Jadi kayak pertanyaannya itu kadang kayak misalnya kita belajar tentang limit, nanti tanyanya yang kadang di luar itu, bahkan materinya belum tentu berhubungan dengan limit, dia tanya gitu. Jadi ya deg-degan aja gitu. Gitu sih. Iya, dipantengin aja program UTBK-nya. Bentar lagi akan dibuka kok pendaftaran volunteernya, syarat pendaftaran volunteernya ya
bakal dijelasin juga sih nanti kalau misalnya buka oprek lagi sih, setauku nggak terlalu apa namanya ya? Ada beberapa syarat kayak apa ya? Mungkin Jinda bisa jelasin ya. Aku lupa dong. Syaratnya apa aja? Oh, iya, jadi kan yang pas itu kalau buat oprek mentor yang baru ini, batch 2, itu persyaratannya eh, buat khusus angkatan 2020 ataupun gap year gitu. Terus ada sih beberapa persyaratan yang harus diikuti kayak misalnya ngebuat silabusnya atau apa gitu. Nanti juga bakal ada oprek mentor lagi kok, tenang-tenang. Mm-mm. Kak tipe orang deadlineer apa tipe yang ngumpulin jauh-jauh hari? Aku mah deadlineer sih, karena kayak kan tempat apa namanya di prodiku ada praktikum gitu. Aku ngumpulnya selalu deadlineer. Gak tahu kenapa kalau misalnya ada dikasih tugas laporan gitu kan, aku itu marah sekali dan kalau misalnya jauh-jauh hari kerjaan itu, aku itu kayak gak ada ide gitu loh. Kayak soalnya kayak gak tahu mau isi apa jawabannya gitu. Jadi aku tuh orangnya deadlineer. Namanya persiapan UTBK untuk TKA belajar dari mana aja, Kak. Nah, persiapan UTBK itu TKA em, pas kapan yang diumumin itu ya, nggak ada TKA ya, aku lupa. Pokoknya kalau TKA itu kemarin aku belajar itu, aku belajar dari Genius. Habis itu em, ada ya dari YouTube-YouTube gitu, kayak channel-channel gitu kan, belajar TKA-nya. Kayak apa ya, adalah beberapa aku lupa sih namanya karena semenjak gak ada TKA jadi aku nggak sentuh lagi TKA sama sekali gitu. Lalu kayak sering kan aku ada bimbel gitu kan, bimbel online gitu kan. Jadi kayak ya udah kayak review-review soal tryout-nya gitu. Nah, yang nggak ada TKA-nya itu aku lupa pas kapan gitu loh. Jadi masih ingat nggak kapan Kenapa? diumumin gak ada TKA? Oh, pas itu ya. Dan Hmm, gak diumumin TKA tuh abis UN apa sebelum UN gitu. gitu dah. Iya, Pokoknya gitu. sekitar pokoknya masih ada sisa 2 bulanan lagi buat belajar TPS gitu seingat aku. Hmm. Nah, udah dijawab kan. Jadi, nah semenjak karena sejak saat itulah aku belajar TK-nya itu ya belajarnya kayak biasa-biasa aja. Lalu ya dari YouTube, dari review-review soal TO gitu sih. Aku TO